Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruhiyat di mata kuliah AKT 405 Simulasi Komputer Model Stokastik. Ini adalah bagian terakhir dari pembangkitan Pubacak. Di bagian ini kita akan mempelajari suatu teknik untuk membangkitkan Pubacak yang dinamakan dengan teknik penerimaan penolakan. Pada dasarnya teknik ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangkitkan Pubacak dari suatu fungsi massa peluang atau kepekatan peluang fx. Meskipun teknik ini merupakan teknik yang powerful, tetapi teknik ini tidak efisien, sehingga teknik ini sebaiknya menjadi pilihan terakhir yang kita gunakan ketika kita akan membangkitkan Pubacak. Nah, idealnya teknik ini digunakan untuk fungsi kepekatan atau fungsi massa peluang yang fungsi sebaran kumulatifnya itu tidak memiliki inverse, sehingga kita tidak bisa menggunakan teknik transformasi inverse. Ketika fungsi sebaran kumulatifnya itu memiliki inverse, lebih baik kita menggunakan teknik transformasi inverse. Ya, jadi ketika fungsi sebaran kumulatifnya tidak memiliki inverse, kita bisa memilih teknik penerimaan penolakan ini untuk membangkitkan Pubacak. Nah, tetapi terdapat fungsi massa peluang atau fungsi kepekatan peluang yang lain, yaitu Hx, yang dalam tanda kutip dekat dengan fx, ya. Yang dari fungsi tersebut kita bisa membangkitkan Pubacak. Jadi pada awalnya sebetulnya kita ingin membangkitkan Pubacak dari fungsi peluang fx, ya, tetapi karena fungsi sebaran kumulatifnya itu tidak memiliki inverse, kita gunakan fungsi yang lain yang dekat dengan fungsi fx ini, katakanlah dia fungsi hx, di mana kita bisa membangkitkan Pubacak dari fungsi hx ini, ya. Misalkan karena h besarnya atau karena fungsi sebaran kumulatif dari si hx itu memiliki inverse. Nah, jadi kita akan membangkitkan Pubacak dari hx terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan secara selektif mempertahankan beberapa titik dan menghapus beberapa titik yang lainnya, ya. Jadi dari titik-titik yang kita peroleh dari sebaran hx ini, nanti beberapanya itu kita pertahankan atau kita terima, ya, dan beberapa titik yang lain itu kita hapus atau kita tolak, ya. Makanya teknik ini kita sebut sebagai teknik penerimaan penolakan. Jadi titik-titik yang kita bangkitkan itu beberapa ada yang kita pertahankan, beberapa ada yang kita hapus, ya. Karena sebetulnya yang ingin kita bangkitkan adalah Pubacak dari sebaran si fx, ya. Sementara yang kita lakukan adalah membangkitkan Pubacak dari hx. Nah, beberapa titik yang kita pertahankan tersebut itu nantinya akan memiliki sebaran si fx besar, ya, si f besar x. Nah, coba perhatikan gambar di sini, ya. Di sini ada gambar yang merah, ini adalah fungsi kepekatan peluang dari fx, ya. Kemudian misalkan fungsi sebaran kumulatif dari fx ini itu tidak memiliki inverse, ya. Sehingga kita gunakan fungsi hx yang dalam tanda kutip itu dekat dengan si fungsi fx ini, ya, yang nantinya kita akan bangkitkan Pubacak itu dari si fungsi hx ini, ya. Nah, titik-titik yang telah dibangkitkan dari sebaran si hx ini nanti beberapa ada yang kita pertahankan, ya, beberapa ada yang kita hapus, karena yang sebetulnya kita inginkan adalah titik-titik yang merupakan realisasi dari Pubacak yang sebarannya si fx. Nah, kalau misalkan kita bangkitkan Pubacak dari hx, ya, nanti kita akan menemukan banyak sekali nilai data yang jatuh di antara min 1,96 dan 1,96, ya. Tapi tidak semuanya nih, ya. Jadi dari hx ini, ya, dari sebaran si hx ini
Kalau kita bangkitkan Pubacak, nanti banyak nilai data yang akan jatuh di antara min 1,96 sampai 1,96, tetapi tidak semuanya, ya. Kenapa? Karena di sini ada suatu daerah, ya, yang di sini yang luasnya itu cukup besar, ya. Sehingga ada suatu porsi yang cukup besar, ya, di mana nanti titik-titik yang dihasilkan dari sebaran HX ini nilainya itu lebih kecil dari minus 1,96, ya, atau lebih besar dari 1,96, ya. Padahal sebetulnya kalau misalkan kita bangkitkan Pubacaknya dari fx, ya, sebetulnya fx ini adalah Pubacak fungsi kepekatan peluang dari sebaran normal, ya. Sebetulnya kalau kita bangkitkan Pubacak dari fx, kita sebetulnya tidak butuh banyak titik-titik yang lebih besar dari 1,96 atau yang lebih kecil dari minus 1,96, ya, hanya sekian persen saja titiknya, ya. Karena kalau kita lihat sebetulnya di sini ekor dari fx itu lebih tipis dibandingkan ekor dari hx, ya. Jadi meskipun kita mungkin telah membangkitkan beberapa titik, ya, yang lebih besar dari 1,96 atau lebih kecil dari minus 1,96, ya, menggunakan si sebaran si H, ya, kita akan menolak atau menghapus banyak titik, ya, dari titik-titik yang kita bangkitkan tadi. Jadi kalau kita bangkitkan menggunakan HX itu terlalu banyak titik-titik yang ada di sebelah kiri min 1,96 dan di sebelah kanannya 1,96. Padahal yang kita butuhkan, ya, itu hanya sedikit saja, ya. Kalau misalkan titik-titik yang ingin kita bangkitkannya itu sebarannya adalah sebaran si F-nya. Nah, pertanyaannya, ya, adalah bagaimana caranya kita memutuskan titik-titik mana saja yang akan kita pertahankan dan titik-titik mana saja yang akan kita hapus atau kita buang, ya. Itu pertanyaannya, ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat contoh yang sederhana. Nah, misalkan kita ingin membangkitkan nilai-nilai data dari fx sama dengan x kuadrat, ya. Jadi fungsi sebaran kumulatifnya ini x kuadrat, di mana daerahnya, domainnya adalah antara 0 sampai 1. Nah, sebetulnya ini tidak perlu menggunakan penerimaan penolakan karena fx-nya ini memiliki inverse untuk x-nya dari 0 sampai 1, ya. Jadi kita bisa menggunakan teknik transformasi inverse. Tapi contoh ini contoh yang sederhana yang bisa kita gunakan untuk melihat teknik penerimaan penolakan. Nah, misalkan saja kita tidak bisa melakukannya, ya. Melakukan artinya kita tidak bisa membangkitkan Pubacak langsung dari si fx ini, ya. Walaupun kenyataannya itu bisa, ya, tapi pura-puranya tidak bisa, ya. Nah, sebagai gantinya, ya, kita putuskan untuk menggunakan Pubacak seragam si x, ya. Pubacak seragam x yang menyebar hx, jadi hx-nya itu si seragam 01. Kalau kita punya fx-nya itu x kuadrat, ya, fungsi sebaran kumulatifnya x kuadrat, maka fungsi kepekatan peluangnya itu adalah 2x, yang kalau kita gambarkan seperti ini, ya. Ini adalah fx sama dengan 2x. Kemudian kalau misalkan h besarnya ini adalah seragam 01, maka h kecilnya fungsinya itu adalah hx sama dengan 1 yang ada di sini. Nah, dari plot ini, ya, jelas bahwa kalau misalkan kita bangkitkan Pubacak dari H, ya, maka kira-kira setengah persennya itu kan ada di sebelah kirinya 0,5 dan 50%, ya. Kira-kira 50% dari data yang kita bangkitkan dari HX itu berada di sebelah kirinya 0,5 dan 50%-nya lagi berada di sebelah kanannya 0,5 kalau misalkan kita bangkitkan Pubacaknya dari sebaran H ini, ya. Padahal kan yang ingin kita bangkitkan adalah titik-titik yang dihasilkan dari sebaran si F, ya.
dari sebaran si F ini kira-kira kalau kita lihat segitiganya ya, kira-kira hanya 25% saja yang di sebelah kirinya 0,5 dan ada 75% yang berada di sebelah kanannya 0,5 ya. Jadi dari sini ya tampak kalau kita misalkan gunakan HX ya, itu terlalu banyak yang titik-titik yang kurang dari 0,5 ya. Kita inginnya cuma 25% ya, tetapi yang kita bangkitkan itu 50% ya. Dan terlalu sedikit untuk yang X-nya lebih besar dari 0,5 ya. Yang kita inginkan itu sekitar 75%, tapi yang kita bangkitkan dari HX itu hanya sekitar 50%. Nah, misalkan kita asumsikan bahwa kalau misalkan kita bangkitkan X sama dengan 1, kita ingin mempertahankannya ya. Jadi kalau misalkan tadi keluar bilangannya X sama dengan 1, kita ingin mempertahankannya, tetapi kalau misalkan X sama dengan 0 ya, hasil bangkitannya X sama dengan 0, kita ingin menolaknya ya. Nah, bagaimana kalau misalkan X-nya itu sama dengan 0,5. Jadi ini adalah salah satu bilangan yang dibangkitkan dari sebaran H. Ya. Nah, apakah kita akan menerimanya atau kita akan menolaknya? Ya. Nah, saya berargumen bahwa kita ingin mempertahankannya 50% dari waktu. Ya. Artinya kalau misalkan kita bangkitkan 0,5-nya dari sebaran H itu ada 4 misalkan ya. Berarti yang kita pertahankan hanya 2 titik saja ya, 2-nya lagi kita hapus seperti itu. Nah, faktanya kalau misalkan yang dibangkitkan itu hasilnya adalah titik X ya, kita ingin mempertahankannya 100x% dari waktu ya. Jadi artinya kalau misalkan kita dapat X-nya 0,8 ya, 0,8-nya itu katakanlah misalkan ada 5 ya, kita ingin pertahankan 4 dan hapus salah satunya saja ya. Jadi 80% dari waktunya kita ingin mempertahankan 0,8 ya. Kalau misalkan keluar 0,2 ya, titik 0,2 beberapa misalkan 5, ada 5 titik yang 0,2, kita ingin mempertahankan 20%, artinya 1 saja ya, 1 yang kita pertahankan, 4 yang lainnya itu kita hapus atau kita tolak. Nah, artinya ya bahwa kita sebetulnya melihat perbandingan antara fx dengan 2hx ya. Jadi kita kan tadi punya fx-nya itu 2x, hx-nya itu 1 ya, berarti fx dibagi 2hx itu adalah 2x dibagi 2 yaitu x ya. Jadi 100x% ini sebetulnya x ini adalah perbandingan antara fx dibagi dengan 2hx ya. Nah, kuncinya di sini adalah konstanta 2 di penyebutnya ya. Jadi nanti kita akan lihat ya di slide berikutnya bagaimana cara menentukan konstanta 2 di sebelah kiri si hx ini. Ini adalah kunci dari prosedur penerimaan penolakan. Nah, pada intinya ya apa yang telah kita lakukan itu sebetulnya mendorong hx ke atas menuju nilai 2 ya. Jadi kalau kita lihat lagi gambar di sini ya, si hx-nya di sini yang tadinya hx sama dengan 1 ini kita dorong ke atas ya menuju 2 ya, di sini 2hx. Jadi sebetulnya yang 100x% itu adalah perbandingan antara si fx dengan si 2hx ini ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, kalau misalkan kita bangkitkan ya suatu nilai di sebelah sini ya seragam ya, seragam 01 2 pasangan terurut begitu ya. Kalau misalkan y-nya itu kurang dari x ya, maka kita hasilkan y, selainnya itu kita kembali ke mungkin di sebelah sini ya. Nah, algoritma ya, ini adalah salah satu algoritma yang bisa kita tulis untuk
membangkitkan bilang-bilangan acak dari sebaran F dengan teknik penerimaan penolakan ya. Jadi kita bangkitkan dulu nilai X, Y-nya ya seragam 01. Nah, nilai Y ini adalah nilai yang apakah harus kita pertahankan atau kita hapus ya. Atau kita buang. Nah, X-nya sendiri di sini adalah si keputusannya apakah kita menghasilkan Y-nya ini dipertahankan atau dihapus ya. X-nya juga menyebar seragam 01. Jadi misalkan kita bangkitkan bilangan seragam dua bilangan acak seragam 01 ya. Katakanlah misalkan X-nya ini 0,6 ya, Y-nya di sini 0,4 ya. Jadi kalau 0,4 lebih kecil dari 0,6 ya, maka kita hasilkan 0,6, selainnya kita kembali ke 1 ya. Kembali ke 1 itu artinya Y yang tadi yang 0,4 itu kita hapus ya. Tetapi kalau misalkan kita dapat tadi X-nya 0,6, kemudian Y-nya 0,7 ya. Berarti 0,7 kurang dari 0,6 itu salah ya, berarti kita hapus si Y yang tadi. Oke, nah sebetulnya kode R ini bisa kita tulis ya untuk melakukan tugas ini ya, algoritma ini, di mana nanti titik-titik yang diwarnai merah itu artinya kita tolak ya. Kemudian kalau titik-titiknya kita warnai hijau itu artinya kita terima. Nah, kita bisa perhatikan dengan cepat bahwa nanti titik-titik yang di bawah fx itu adalah titik-titik yang akan kita terima, sementara titik-titik yang di atas fx ya itu akan kita tolak. Nah, lokasi di mana titik-titik ini kita tolak itu nanti kita sebut sebagai daerah penolakan. Ya, jadi ini gambarnya dihasilkan dari plot yang ada di sini ya. Plot yang di sini itu dihasilkan dari kode R yang seperti ini ya. Oke, jadi yang pertama kita ingin memplotkan fx dan hx-nya dulu dari 0 sampai 1 ya. Jadi Y1 ini adalah si fx, yang 2x, kemudian yang Y2 ini adalah si hx ya. Sementara yang kita gambarkan maunya si fx ini yang Y1 sama 2Y2 ini adalah si 2hx ya. Jadi dari kode R tersebut nanti kita bisa peroleh gambar fx dan gambar si 2hx. Nah, kemudian nanti kita bangkitkan ya bilangan acak seragamnya X sama Y-nya ya. Katakanlah masing-masing 100 ya. Jadi nanti kita bangkitkan 100 buah titik ya. Kalau misalkan Y-nya itu kurang dari nilai X ya, berarti kita warnai hijau ya, warnai hijau, dan kalau misalkan tidak terpenuhi nanti kita warnai titiknya adalah merah. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jadi kalau kita bangkitkan titik-titik itu dari sebaran hx ya, kemudian kita kali 2, nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita bangkitkan dari hx, nanti hasilnya adalah 100 titik ini ya. Nah, tetapi kalau misalkan kita inginkan sebetulnya bilangannya itu adalah jadi yang kita bangkitkan dari sebaran hx ya, bilangan acaknya kan semuanya ya, semua titiknya. Kita bisa lihat bahwa kira-kira kan 50%-nya ada di sebelah sini, 50%-nya ada di sebelah sini ya. Yang di sebelah sini tuh kebanyakan ya, karena titik yang ingin kita bangkitkan dari fx sebetulnya hanya 25% saja ya. Dan yang di sebelah sini inginnya 75%, itu terlalu sedikit ya.
Sehingga di sini titik-titik yang di atas fx, yang di bawah 2hx itu kita tolak titik-titiknya ya. Nanti kita hapus. Sementara titik-titik yang hijau yang di bawah fx ini adalah titik-titik yang kita terima ya. Yang nantinya ini adalah titik-titik yang dibangkitkan dari sebaran si f-nya. Nah, sekarang kita lihat ya lebih formal dari teknik penerimaan penolakan ya. Ini adalah prosedurnya. Misalkan X-nya ini menyebar dengan fungsi sebaran kumulatif F besar ya. Ini adalah sebaran yang sebetulnya ingin kita bangkitkan ya. Tetapi ceritanya si F besarnya ini tidak memiliki inverse sehingga kita tidak bisa menggunakan teknik transformasi inverse. Nah, kita gunakan fungsi penolong HY ya, di mana HY ini punya fungsi sebaran kumulatif H yang kita bisa bangkitkan bilangan acak dari sebaran H ini ya. Nah, nanti titik-titik yang dibangkitkan dari sebaran H ini nanti akan ada yang ditolak ya. Sementara nanti yang diterima itu nanti sebarannya adalah si F besar. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama kita bangkitkan dulu Puba acak U yang menyebar seragam 01, di mana U-nya di sini adalah nanti akan kita gunakan untuk menerima ataukah menolak titik yang kita bangkitkan. Kemudian kita bangkitkan titik-titik dari sebaran H ya. Dimana mungkin ketika kita membangkitkan titik-titik dari sebaran H mungkin saja nanti melibatkan puba acak seragam 01 ya. Jadi kalau misalkan H-nya ini menggunakan teknik transformasi inverse ya, kita biasanya menggunakan puba acak seragam 01. Nah, nanti kalau misalkan U-nya itu kurang dari FY dibagi CHY ya, ini yang perumuman dari yang tadi ya. Kalau yang tadi kan fx dibagi dengan 2hx ya. Jadi diumumkan adalah f-nya dibagi CHY. Nah, nanti C-nya ini yang akan kita cari seperti apa C-nya ya. Nah, kalau U-nya kurang dari ini nanti hasilkan Y ya. Artinya titik yang sudah dibangkitkan di langkah kedua itu kita pertahankan ya. Sebaliknya kalau misalkan ini tidak dipenuhi ya, maka kita kembali ke 1, artinya Y yang kita bangkitkan di langkah kedua itu kita hapus ya, atau kita buang. Nah, Hx-nya itu harus memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, Hx itu harus merupakan suatu fungsi kepekatan peluang ya, artinya kalau kita integralkan ya di domainnya itu harus sama dengan 1 dan Hx itu harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian Fx-nya itu harus kurang dari atau sama dengan CHX untuk semua X ya. Artinya kalau kita gambarkan Fx dan gambarkan CHX, Fx-nya ini harus ada di bawah si CHX tadi ya. Makanya tadi ketika kita punya fx-nya itu 2x, hx-nya sama dengan 1, hx-nya itu kita dorong ya. Kita kalikan 2, jadi c-nya itu adalah 2. Sehingga kita peroleh gambarnya itu 2hx ya, dan fx-nya nantinya itu akan ada di bawah si 2hx tadi ya. Nah, idealnya ya kita pilih fungsi penolong hx itu yang dekat dengan si fx ya. Kenapa dekat ya? Karena nanti supaya daerah penolakannya itu sedikit ya. Kalau daerah penolakannya kecil ya seperti itu, nanti algoritma ini akan semakin efisien. Oke, sekarang kita akan coba buktikan bahwa algoritma penerimaan penolakan ini memang dapat kita gunakan ya. Oke, jadi kita akan buktikan algoritma penerimaan penolakan dengan menunjukkan bahwa ya, fungsi sebaran dari Y ya, itu adalah peluang Y kurang sama dengan Y, di mana
ini kan kita dengan syarat bahwa U-nya tadi itu harus kurang sama dengan si FY dibagi dengan CHY. Boleh pakai sama dengan, boleh tidak, karena ini baca kontinu, jadi tidak masalah. Nah, dengan kata lain, kita ingin menunjukkan bahwa sebaran dari data yang sebaran dari data yang sudah kita pilih secara selektif ya, dengan kriteria seperti ini, itu memang sebarannya adalah si FY ini. Oke, langkah yang pertama yang kita coba buktikan adalah kita lihat dulu peluang dari U kurang sama dengan si FY dibagi dengan CHY. Nah, ini adalah integral ya untuk semua Y ya, peluang U kurang sama dengan FY dibagi dengan CHY dengan syarat Y-nya sama dengan Y dikalikan dengan fungsi kepekatan peluang dari Y. Nah, ini sama dengan integral untuk setiap Y ya. Oke, karena U-nya ini sebarannya seragam ya, berarti akan sama dengan ini ya. FY dibagi dengan CHY dikalikan fungsi kepekatan peluang dari Y tadi adalah si HY ya, di Y. Oke, HY-nya ini bisa kita coret, seper-C-nya itu bisa kita keluarkan. Jadinya integral untuk semua Y, FY, DY. Dan FY ini adalah FKP, sehingga kalau kita integralkan untuk semua Y itu hasilnya 1. Ya. Jadi ini sama dengan 1/C. Langkah yang kedua adalah kita lihat peluang U kurang sama dengan FY dibagi dengan CHY dengan syarat Y-nya sama dengan Y-nya kurang sama dengan Y. Oke, ini akan sama dengan penyebutnya ya, peluang Y kurang sama dengan Y itu adalah seper-HY ya. Integral dari minta hingga sampai Y ya. Peluang U-nya kurang sama dengan FY dibagi dengan CHY. Oke, dimana Y-nya itu katakanlah Z kurang sama dengan Y dz. Nah, ini akan menjadi 1/HY integral minta hingga sampai Y. Ini lagi-lagi karena dia sebarannya seragam ya, sehingga kita punya FZ dibagi dengan CHZ. Yang ini itu Y sama dengan Z-nya itu HZ dz. Sehingga kita punya 1/HY integral minta hingga sampai Y FZ per C dz sama dengan C-nya bisa keluarkan jadi 1/CHZ, jadinya 1/HY. Yang ini integral sampai Y dari FKP itu jadinya fungsi sebaran kumulatif. Jadinya FY dibagi dengan CHY. Oke, kembali ke masalah awal, kita punya peluang Y kurang sama dengan Y, di mana U-nya kurang sama dengan FY dibagi dengan CHY. Itu bisa kita tuliskan sebagai dengan menggunakan hukum peluang ya. Konsep di peluang dibagi dengan peluang U kurang sama dengan FY dibagi CHY dikali dengan peluang U kurang sama dengan FY
dibagi dengan CHY dengan syarat Y kurang sama dengan Y. Ini sebetulnya kalau kita ingat teori peluang, ya, peluang A dengan syarat B itu kan sama dengan peluang A iris B dibagi dengan peluang B. Begitupun peluang B dengan syarat A itu sama dengan peluang B iris A dibagi dengan peluang A. Nah, kita tahu bahwa peluang A iris B itu sama dengan peluang B iris A. Jadi peluang A iris B itu kan peluang A dengan syarat B kali peluang B, sementara peluang B di iris A itu sama dengan peluang B dengan syarat A kali peluang A. Jadi kalau kita punya peluang A dengan syarat B itu sama saja dengan peluang A dibagi dengan peluang B dikali dengan peluang B dengan syarat A. Jadi kita menggunakan rumus ini ya untuk membuktikan apa yang kita inginkan. Nah, peluang Y kurang sama dengan Y itu adalah HY. Yang ini itu kita peroleh dari langkah pertama ya. Yang ini adalah langkah yang pertama. Kita punya dari langkah pertama itu hasilnya 1/C. Kemudian yang ini tadi dari langkah kedua. Oke, jadi yang tadi yang langkah pertama itu 1/C ya. Yang ini dari langkah pertama, yang ini dari langkah kedua ya. Itu hasilnya adalah 1/CHY dikalikan FY ya. Maka ini hasilnya adalah FY ya. Jadi kita sudah buktikan ya bahwa kalau misalkan kita bangkitkan Y dari sebaran H, tetapi kemudian kita pilih-pilih ya dengan syarat ini ya, maka titik-titik tersebut itu akan menyebar dengan sebaran ya, dengan fungsi sebaran kumulatif itu F besar. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Oke, kita diminta menuliskan algoritma penerimaan penolakan untuk membangkitkan perubahan acak dari fungsi kepekatan peluang fx-nya seperti ini ya. Domainnya seperti ini apabila digunakan fungsi penolongnya hx-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi di sini kita sudah tidak perlu lagi memikirkan fungsi penolongnya harus seperti apa karena di contoh ini sudah diberikan hx-nya itu sama dengan 1. Nah, pertama yang harus kita tentukan adalah si C-nya itu ya. C-nya itu kan harus memenuhi persyaratan ini bahwa fx-nya itu kurang sama dengan CHX untuk semua X ya. Nah, karena alasan tertentu itu kita pilih nilai C yang paling kecil yang memenuhi ini ya. Jadi contohnya tadi kalau misalkan fx-nya 2x, hx-nya sama dengan 1 ya, contoh yang tadi. C-nya kan bisa 2, ya, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Tetapi kita pilih C-nya itu yang paling kecil. Yang paling kecil adalah ketika C-nya sama dengan 2. Ya. Oke, kenapa seperti itu? Ya. Oke, jadi kalau misalkan kembali ke contoh yang paling awal tadi, ya, kita kan punya fx-nya itu 2x, kemudian fungsi penolongnya itu hx-nya sama dengan 1 ya. Nah, kalau misalkan chx c-nya itu misalkan 2 ya, tadi gambarnya seperti apa ya, ini si fx, kemudian si hx 2hx-nya seperti ini ya, chx-nya itu kalau C-nya sama dengan 2. Jadi nanti ini adalah merupakan daerah penolakan, di sebelah sini, di sini adalah daerah penerimaan ya. Jadi yang ini daerah penolakan ya, yang ini daerah penerimaan.
Nah, sebetulnya kan C-nya tidak harus 2 ya, boleh saja misalkan C-nya misalkan 10 ya. Kalau 10 berarti nanti seperti apa? Ini kan fx ya. Fx-nya ini 2x, nanti 10hx-nya itu ada di sebelah sini ya. Itu 10hx. Jadi daerah penolakannya itu jadi lebih besar ya. Ini daerah penolakan, ini daerah penerimaan. Nah, perhatikan bahwa algoritma yang kita gunakan itu tidak membangkitkan sebuah pembacak di setiap iterasi ya. Karena kan kita harus mengecek ya apakah memenuhi kriteria bahwa U-nya itu kurang dari fx dibagi dengan chx. Setelah kita mengecek ini ya, mungkin saja kita harus kembali ke langkah ke-1 kalau misalkan kriteria ini tidak dipenuhi. Ya, kita harus kembali ke langkah 1. Artinya setelah satu iterasi itu kita tidak menghasilkan apa-apa ya. Padahal ya kita tuh tidak ingin algoritma yang terus-terusan kembali ke langkah awal tanpa menghasilkan output ya. Kita tuh ingin sebuah algoritma yang menghasilkan output secepat mungkin. Oleh karena itu, semakin kecil nilai C, ya, itu akan semakin besar rasio antara fx dengan 2 hx-nya, fx dengan chx-nya akan semakin besar ya. Jadi makin kecil nilai C, rasio ini akan semakin besar. Nantinya akan semakin cepat algoritma kita itu menghasilkan output. Sebaliknya, kalau misalkan C-nya itu makin besar, ya, daerah penolakan itu akan semakin besar, maka akan semakin lama untuk membangkitkan sebuah pembacak. Ya. Jadi kalau daerah penolakannya makin besar kan makin besar juga peluang bahwa titiknya itu ada di daerah penolakan. Sementara kalau titiknya jatuh di daerah penolakan, titik tersebut kan kita hapus. Artinya algoritma kita belum menghasilkan titiknya. Ya. Padahal kita ingin algoritmanya itu secepat mungkin menghasilkan titik-titiknya. Jadi kita pilih C-nya itu yang paling kecil. Nah, untuk mendapatkan C yang paling kecil, ya, jadi kan syaratnya tadi fx-nya itu kurang sama dengan si chx ya untuk semua x ya, atau C-nya di sini lebih besar sama dengan fx dibagi dengan hx ya, untuk semua x. Nah, C-nya itu bilangan terkecil yang memenuhi ini ya. Nah, C-nya kan harus lebih besar sama dengan fx dibagi dengan hx untuk setiap x. Jadi, kita cari aja nilai maksimum dari si fx dibagi hx ini ya. Kemudian C yang paling kecil itu pasti yang lebih besar sama dengan nilai maksimum dari si fx dibagi dengan hx ini ya. Jadi, kita cari saja nilai maksimum dari fx dibagi hx ya. Nanti C yang paling kecil itu adalah nilai maksimum dari fx dibagi dengan hx ini. Ya. Oke, oleh karena itu kita maksimumkan fx dibagi hx. Untuk contoh yang ini tadi fx-nya fungsi seperti ini, 4x kali x-1 kali x-2, hx-nya itu sama dengan 1. Nah, karena hx-nya sama dengan 1, fx dibagi hx sebetulnya sama dengan fx saja. Ya. Oke, kita maksimumkan. Oke, kita cari turunan pertamanya. Ya, tadi domainnya adalah 0 sampai 1 x-nya. Berarti bilangan stasionernya itu hanya 1 min akar 3 per 3. Ya, karena yang 1 plus akar 3 per 3 itu di luar domain. Ya. Kemudian 0 dan 1 ini adalah titik-titik ujung. Ya, kita lihat nilai maksimumnya itu adalah 1,54. Ya, ketika x-nya itu 1 min akar 3 per 3 ya. Jadi nilai maksimum dari fx dibagi hx itu adalah 1,54 ya. Oleh karena itu kita pilih C-nya itu adalah 1,54. Ini C yang paling kecil, 1,54. Sebetulnya kan C-nya bisa 2, bisa 3, bisa 10, bisa 1000, bisa 10.000 ya. Itu pasti akan memenuhi ini ya. Tetapi kita pilih C-nya yang paling kecil ya. C-nya yang paling kecil itu bisa diperoleh dari nilai maksimum dari fx dibagi hx.
Oke, setelah dapat C-nya, kita tinggal susun saja algoritma penerimaan penolakannya. Pertama, kita bangkitkan dua buah pembacak seragam 01. Ya. Nanti yang satunya itu untuk X. Ya. Kenapa X-nya ini sama dengan U? Karena tadi fungsi penolongnya itu adalah si HX. Ya. Hx-nya kan sama dengan 1, itu artinya dia sebarannya seragam 01. Ya. Makanya X-nya ini sama dengan U. V-nya di sini nanti yang kita gunakan untuk kriteria penerimaan penolakannya. Ya. Jadi kalau V-nya kurang dari Fx dibagi CHX, C-nya 1,4, Hx-nya itu tadi 1 ya, jadi 1,54 kali 1 itu 1 ya. Kita hasilkan X ya. Kalau misalkan kriteria ini tidak dipenuhi, berarti kita harus kembali ke langkah ke-1. Ini boleh saja yang kedua X-nya sama dengan V, kemudian if-nya U kalau misalkan ingin sesuai dengan yang ada di prosedur awal ya, tetapi yang ini juga tidak masalah, sama saja. Oke, kalau misalkan kita implementasikan di R, oke, kita di sini pertama kita coba gambarkan plot fx dan hx-nya ya. Seperti ini ya. Ini Y1 itu untuk fx, Y2 ini untuk hx, kemudian nanti yang ini adalah gambar chx 1,54 kali Y2. Kemudian nanti kita bangkitkan seragam UV-nya tadi ya. Kemudian dengan kriteria ya. Oke, kita coba run. Oke, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi ini yang melengkung ini adalah si fx ya. Fx-nya ini tadi, fx ini kan nilai maksimumnya itu 1,54 ketika x-nya di sini 1 min akar 3/3 ya. Nah, kita pilih C, hx-nya kan sebetulnya 1 ya. Tapi hx-nya ini kita dorong ke atas ya dengan mengalihkan dengan C. C-nya kita pilih yang paling kecil ya. C-nya yang paling kecil itu yang 1,54 tadi. Sebenarnya kan C-nya bisa 2, bisa 3, tapi kan nanti daerah penolakannya itu makin besar sehingga algoritma kita makin tidak efisien. Jadi kita pilih C-nya yang paling kecil 1,54. Kemudian kita bangkitkan 100 titik ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau misalkan kita tidak pilih-pilih ya, nilainya ya semua bilangan ini ya, padahal seharusnya bilangannya itu ada di dalam si fx-nya ini ya. Nah, dengan kriteria penerimaan penolakan tadi, nah titik-titik yang hijau inilah yang nanti itu adalah titik-titik yang kita bangkitkan dari si fx ya. Jadi awalnya kan kita bangkitkan dulu semuanya titik ini dari hx ya, dari fungsi penolong, tapi kemudian beberapa titik itu kita tolak yang warna merah ini ya. Kemudian beberapa titik itu kita pertahankan. Ini yang warna hijau. Nah, titik-titik yang warna hijau inilah yang nantinya jadi realisasi dari sebaran si F. Ya. Contoh yang kedua, kalau misalkan kita punya fx-nya ini minus 6x kali x min 1, atau kalau kita buat kuadrat sempurna jadi seperti ini, domainnya sama juga, x-nya dari 0 sampai 1. Kemudian fungsi penolongnya juga sudah diberikan seperti ini, ya 3/2 akar x. Oke, sama seperti contoh yang pertama, kita tentukan dulu nilai C yang memenuhi fx kurang sama dengan chx ini untuk semua x, dan kita pilih nilai C yang paling kecil. Nah, nilai C yang paling kecil ini bisa kita peroleh dengan cara memaksimumkan fungsi si gx yang merupakan rasio dari fx dibagi hx. Oke, kita bagi dulu fx dibagi hx ya. Kemudian kita cari turunan pertamanya ya, kita cari bilangan stasionernya itu sepertiga, dan sepertiga ini masuk ke domainnya yang tadi x-nya dari 0 sampai 1. Titik ujungnya 0 sampai 1 ya. Kalau kita lihat di sini nilai maksimumnya itu adalah 8/3 akar 3. Sehingga nilai optimal dari C itu adalah 8/3 akar 3 ya. Dan perhatikan bahwa C ini selalu merupakan sebuah bilangan yang paling kecil itu 1.
Oke, algoritmenya yang pertama kita bangkitkan bilangan acak seragam 01 ini untuk yang kriteria penerimaan atau penolakannya. Kemudian membangkitkan X-nya bagaimana ya? Karena tadi HX-nya itu H kecilnya itu 3/2 akar X, ini fungsi kepekatan peluang. Dari fungsi kepekatan peluang ini kan bisa kita dapatkan fungsi sebaran kumulatifnya itu dengan cara mengintegralkan ya. Nah, kita lihat ya fungsi HX-nya bentuknya seperti ini. Sehingga untuk membangkitkan X-nya kita tinggal gunakan teorema transformasi inverse saja. Tinggal inversekan si HX-nya saja. Jadi dengan transformasi inverse kan kita harus membangkitkan pubacak seragam baku yang lain. Ya. Oke, inverse dari X pangkat 3/2 kan ini ya, pangkat 2/3. Jadi ini nanti adalah titik-titik yang dihasilkan dari sebaran H. Padahal yang kita inginkan kan dari sebaran F ya. Jadi beberapa titik di sini ada yang kita tolak, beberapa titik yang kita terima. Oke, kalau misalkan memenuhi kriteria ini, U-nya kurang dari Fx dibagi dengan CHX, berarti kita terima ya. Sebaliknya kita tolak. Oke, kalau misalkan kita implementasikan lagi yang ini di R. Oke, ini untuk menggambarkan fx-nya yang Y1, kemudian Y2 ini si Hx, yang C dikalikan Y2 ini adalah si CHX. C-nya ini tadi yang 1,5 ini dapat yang dari 8/3 akar 3 tadi. Kemudian ini X-nya, membangkitkan X-nya. Kemudian ini di dalam for ini adalah yang kita pertahankan atau kita tolak titik-titik dari X ini ya. Oke, kita coba run. Oke, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini adalah si Fx, kemudian yang ini yang di atasnya ini adalah CHX. Ini adalah CHX. Nah, kita bangkitkan 100 bilangan ya, 100 titik ya. Ini semuanya, kalau semuanya titik ini sebarannya adalah H, tetapi titik-titik yang hijau yang kita pertahankan ya. Ini adalah titik-titik dari realisasi dari sebaran si F-nya. Oke, saya kira perkuliahan kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.